Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Sudah siap? Pada kesempatan kali ini Pak Azza akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 8 Praja Muda Karana. Subtema 3 dan 4 PPKN. Baiklah, karena sudah siap, mari kita simak video pada hari ini. Ya anak-anak melihat apa di situ? Melihat Garuda merupakan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, coba anak-anak lihat di kaki bendera Garuda itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Emputan Tular. Makna Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang syarat dengan keberagaman. Keberagamannya, bangsa Indonesia meliputi bahasa, budaya, suku, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukan dijadikan sebagai pemecah bangsa, tetapi dijadikan sebuah kekayaan bagi bangsa yang harus kita rawat, yang harus kita sayangi dengan sifat toleransi. Baik anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa kita ya. Semboyan bangsa yang sangat besar ini. Kemudian keberagaman bangsa Indonesia itu macam-macam. Kita ambil contoh bahasa. Kita suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Mungkin ada yang keturunan Madura dan bersuku Madura menggunakan bahasa Madura. Ya, ada yang dari Bali menggunakan bahasa Bali. Tetapi bahasa persatuannya bahasa Indonesia. Bahasa boleh bermacam-macam, tetapi bahasa itu bahasa Indonesia dan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku boleh bermacam-macam. Ada suku Jawa, ada suku Madura, suku Sunda, suku Batak. Tetapi diikat menjadi satu yakni bernama bangsa Indonesia. Keberagaman bukan dijadikan sebuah alat pemecah bangsa ya. Saling konflik antara kelompok suku ini melawan suku ini. Nah, itu tidak boleh. Itu merupakan dapat memecah belah bangsa. Ya, akhirnya tidak harmonis lagi. Kemudian di sekolah dan di rumah kita juga harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita lihat di situ ada anak-anak yang sedang menari bersama menggunakan baju adat masing-masing daerahnya. Itu merupakan sebuah wujud yang sangat mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku ya. Kemudian di situ lagi ada anak yang sedang bergenggam tangan yang sangat erat padahal beda agama. Itulah yang harus kita ambil pelajaran ya. Kita tidak boleh berteman memandang agama ya. Kita boleh berteman dengan agama yang lain. Misalkan mempunyai tetangga yang beragama Kristen, mempunyai teman yang beragama Hindu, kita masih tetap boleh berteman. Tetapi kita harus tetap yakin pada agama kita ya, yakni agama Islam seperti itu. Kita lihat ya di situ ada gambar anak yang sedang memakai peci. Itu merupakan ada yang memakai sarung, ada yang baju berwarna merah yang identik dengan pakaian khasnya orang
Huju seperti itu. Kemudian yang ketiga di situ ada anak yang sedang membantu temannya yang sedang terjatuh akibat terpeleset kulit pisang yang dibuang sembarangan. Itu merupakan contoh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menolong kesulitan tanpa memandang suku dan agama. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Jadi siapapun itu mempunyai hak, mempunyai tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Di lingkungan manapun, kita harus tetap bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap saling menghargai dan mengapresiasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kebinekaan ini agar tetap erat. Biasanya ketika mengapresiasi budaya-budaya dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu membuat festival Indonesia. Biasanya menampilkan makanan khas, menampilkan tari-tarian, menampilkan baju adatnya, kain adatnya. Seperti itu. Misalkan di sini kita lihat di contoh itu adalah Festival Indonesia, Festival Tari dan Baju Adat. Jadi mereka menari sesuai dengan daerah asalnya, dari daerah adatnya. Kemudian memakai baju adatnya juga. Kemudian keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan keterampilan justru menjadikan kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan. Perbedaan menjadikan diri kita saling menyayangi antara teman. Kita lihat ya anak-anak, di setiap kelas pasti keahlian dari beberapa anak itu bermacam-macam. Ada yang mempunyai keahlian melukis, ada yang mempunyai keahlian menari, ada yang mempunyai keahlian menggambar, ada yang mempunyai keahlian suaranya merdu sehingga melantunkan ayat suci itu sangat indah. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang biasanya terdapat pada setiap kelas. Itu merupakan bukan menjadikan sebuah persoalan dan menjadikan alasan untuk tidak berteman. Itu justru menjadikan sebuah kekayaan yang harus kita syukuri. Karena apa? Berbagai macam keahlian bisa kita miliki di dalam satu kelas itu. Misalkan saya ambilkan contoh di saat momen perlombaan 17 Agustus, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Biasanya itu kan ada lomba antar kelas, ada lomba melukis, ada lomba berpidato. Lah, ketika kita memanfaatkan dari perbedaan keterampilan anggota kelas, kita dapat memaksimalkan. Ketika ada lomba melukis, berarti kita ambil anak yang lukisannya bagus. Kemudian ketika ada lomba pidato, berarti kita mengambil anak sebagai perwakilan kelas untuk lomba berpidato, anak yang suaranya keras, kemudian percaya diri, pandai berbahasa, itu merupakan yang akan mewakili sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang bagus. Sekarang kita ke pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berjumlah 5, berasal dari bahasa Sanskerta, diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Sehingga Pancasila itu merupakan sebuah 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Pengamalan Pancasila dilaksanakan pada saat kehidupan sehari-hari. Kita lihat anak-anak Pancasila sekarang. Pancasila berjumlah 5 ya. Yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa yang berlambangkan bintang. Kemudian
kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah nomor 2 yang berlambangkan rantai. Yang ketiga berlambangkan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangkan kepala banteng. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, bentuk pengamalannya sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ada gambar apa itu? Bintang, berarti menandakan itu sila pertama. Bentuk pengamalannya apa? Yakni taat beribadah, rajin sholat, itu merupakan bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lambang rantai. Di situ sila berapa? Ya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya apa? Saling menghargai antar teman. Ngobrolnya dengan teman itu tidak saling melukai hati dan perasaannya. Itu merupakan sebuah contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni ada pohon beringin. Pohon beringin itu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dan bentuk pengamalannya yaitu menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Kerukunan untuk menciptakan persatuan antar teman, antar warga, itu merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Kemudian ada yang kepala banteng. Sila keberapa? Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk pengamalannya menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bermusyawarah ketika ada persoalan di kampung dibicarakan bersama-sama dengan bermusyawarah. Kemudian dari sekolah atau di kelas ketika menentukan ketua kelas kita harus menyelesaikan dengan bermusyawarah. Jika musyawarah itu tidak menghasilkan, kemudian baru kita melaksanakan voting anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir Pancasila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalannya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak, pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan cara seimbang agar apa? Menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang baik dan teratur. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pada hari ini. Terima kasih ya. Salam Pramuka.